Sudah makan belum? Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu makan makanan yang halal dan thayyib. Seperti ini teman-teman. Nah mas, kenapa sih kita itu kok harus makan makanan yang halal? Kemudian lebih penting lagi adalah thayyib. Karena semua itu ada hubungannya dengan proses pencernaan namanya. Nah maksudnya seperti apa? Nah maksudnya itu seperti ini loh. Assalamualaikum Ananda soleh-solehah kelas 5. Hari ini Ustazah akan pergi ke tempat visiting kita. Nah, penasaran? Yuk ikuti terus videonya Ustazah. Eits, jangan bersedih. Kita tetap bisa visiting meskipun melalui online loh. Karena tema kita makanan halal dan thayyib agar jadi muslim kuat, kita akan jalan-jalan ke Museum Bagong Adventure. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan dalam tubuh manusia dan perjalanan makanan di sistem pencernaan tersebut. Yuk simak terus visiting online kali ini. Nah, inilah gambaran Museum Bagong The Adventure di Kota Batu. Di sini antum semua bisa mempelajari bagian-bagian tubuh kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, sistem pencernaan, sistem pernafasan, peredaran darah, dan lain sebagainya. Lalu gimana ya sistem pencernaan kita? Pertama, kita masuk di zona gigi. Gigi terletak pada rongga mulut. Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi rongga mulut kita dan banyak penjelasan tentang gigi maupun lidah. Lalu bagaimana ya perjalanan makanan dari rongga mulut dan prosesnya? Yuk disimak video berikut ini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Nah, setelah masuk ke kerongkongan, lanjut ke lambung. Di Museum Bagong, antum juga bisa menjumpai zona lambung. Di sana ada beragam makanan, ada donat, ada es krim dan lain sebagainya, dan dicerna di lambung. Lalu bagaimana ya proses pencernaan makanan di lambung? Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu?
Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Nah, tempat yang selanjutnya kita masuki ini yaitu zona usus. Pertama, kita akan masuk ke dalam usus halus yang panjangnya mencapai 6 meter. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam usus besar yang panjangnya mencapai 2 meter. Lalu bagaimana ya proses pencernaan makanan di usus kita? Yuk simak videonya berikut ini. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Dari perjalananku, usus besar juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Terlalu banyak? Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Nah, itu tadi perjalanan visiting kita kali ini dan penjelasan tentang proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Semoga
ilmunya bermanfaat, dan kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan, nikmat sehat yang Allah berikan, kesehatan sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, sampai jumpa di visiting kedua kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Mas. Oh, begitu, Dok. Ya, terima kasih, Dok ya atas penjelasannya. Oke, ya sama-sama Mas. Nah, ini kan antum sakit. Minta tak racikkan obat dulu. Oke, ini ya obatnya. Jangan lupa nanti diminum supaya bisa cepat sembuh. Iya, Pak Dokter. Jazakallah khair nggih. Nggih. Wa iyyakum. Oh iya, ingat loh ya, jangan makan yang kayak gitu lagi. Makan itu yang sehat. Kayak para juara kelas 5 SD ITN Santama. Insya Allah antum akan bisa sehat, bisa kuat. Begitu ya. Iya, Pak Dokter. Insya Allah. Doakan biar cepat sembuh ya, Pak Dokter. Iya, amin. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam.